Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wimpi Abdillah Sibuan dengan NIM 24031010100354. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Khadijah tentang perihal tugas UTS. Yang pertama, pertanyaannya, paham? Pertanyaan pertama, uraikan ada berapa macam pembagian atau penggolongan norma. Berikan contohnya dan bagaimana sanksi atas pelanggaran norma tersebut. Di Indonesia ada terbagi 5 norma. Yang pertama ada norma agama. Contoh dari norma agama adalah ketika kalian mencuri, sanksinya adalah kalian akan mendapatkan dosa. Yang kedua adalah norma kesusilaan, yang dimana ketika kalian berbohong, itu adalah contohnya, dan sanksinya adalah orang tidak percaya lagi kepada kalian. Yang ketiga adalah norma hukum, yang dimana norma hukum ini mengatur undang-undang dalam pencurian. Sanksinya adalah kalian akan dapat dipenjara dan dapat didenda. Yang keempat adalah norma sosial. Norma sosial ketika Anda bersosialisasi, Anda ngomong dengan orang lain, tidak menggunakan kata-kata yang sangat sopan atau kata-kata yang santun, Anda akan dapat teguran atau pengucilan dalam sosial. Yang kelima adalah norma kebiasaan, yang dimana ketika di situ contohnya adalah ketika Anda membersihkan lingkungan dan lingkungan Anda sendiri tidak bersih, Anda dapat ditegur oleh masyarakat, lingkungan sekitar, atau bahkan tetangga kalian. Itulah pentingnya norma yang harus kalian ingat untuk bersosialisasi dan bermasyarakat. Terima kasih. Pertanyaan kedua, jelaskan sistem hukum yang dikenal dan diberlakukan di dunia saat ini. Sistem hukum yang diberlakukan di dunia saat ini ada 5 seperti yang tadi. Yang pertama adalah sistem hukum umum atau common law. Ini dapat dijumpai di Inggris dan Amerika Serikat. Sistem hukum ini didasarkan pada presiden, yang dimana mereka mengambil keputusan pengadilan sebelumnya, dan hukum ini berkembang dari praktik peradilan. Yang kedua adalah sistem hukum sipil atau disebut dengan civil law. Civil law sendiri itu dapat dijumpai di Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Sistem hukum civil law ini adalah seperti sistem hukum komprehensif atau sistem hukum yang tertulis. Kalau contohnya di Indonesia adalah KUHP. Hakim lebih cenderung menerapkan hukum, bukan membentuk hukum, dibandingkan membentuk hukum. Yang ketiga adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam ini seringkali dijumpai di negara-negara Muslim dan didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Sistem hukum Islam lebih condong ke aspek-aspek seperti pidana, perdata, dan keluarga. Yang keempat, itu udah keempat ya. Yang keempat adalah sistem hukum campuran. Beberapa negara menggabungkan elemen dan sistem hukum tadi menjadi satu. Contohnya di Indonesia yang menggabungkan hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Oke, lanjut ke yang kelima. Yang kelima adalah sistem hukum sosialis, yang dimana adalah beberapa negara bekas jajahan Soviet itu menganut paham sosialisme, yang dimana negara mengambil peran untuk ekonomi sosial mereka, dan kebanyakan sistem ini dianut oleh bekas jajahan Uni Soviet seperti itu. Nah, dari sekian banyak elemen-elemen sistem hukum tadi, itulah yang bisa kita ambil, dan beberapa negara mengambil sistem tersebut di antara 5 tersebut. Itu yang menunjukkan dan mencerminkan nilai kebudayaan yang bersangkutan. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, apakah yang dimaksud dengan asas hukum? Bagaimana peran asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Asas hukum adalah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pengembangan dan penerapan hukum. Contoh asas hukum adalah asas legalitas dan asas keadilan. Peran asas hukum dalam peraturan perundang-undangan ada 4. Yang pertama adalah panduan kebijakan, membuat peraturan perundang-undangan untuk merumuskan norma yang adil. Yang kedua adalah konsistensi, menjamin peraturan tidak saling bertentangan. Yang ketiga adalah perlindungan hak, menjaga hak individu dan kelompok. Yang keempat ada evaluasi hukum, menilai keabsahan dan keadilan peraturan yang ada. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat merumuskan dan menciptakan sistem hukum yang adil dalam masyarakat. Terima kasih. Pertanyaan keempat, uraikan penggolongan hukum berikut dengan contohnya. Ada 7 penggolongan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah hukum publik, mengatur hubungan antara negara dan individu. Contohnya adalah hukum pidana. Yang kedua adalah hukum privat atau dibilang terdengar hukum perdata, mengatur hubungan antara individu dan entitas swasta. Contohnya adalah hukum perjanjian dan kontrak. Yang ketiga adalah hukum nasional, hukum yang berlaku di suatu negara. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat ada hukum internasional, mengatur hubungan antar negara dan negara. Contohnya adalah Konvensi Jenewa. Yang kelima adalah hukum material,
yang mengatur antara substansi dan hak. Itu contohnya adalah hukum waris. Yang keenam adalah hukum formal. Hukum formal dia mengatur acara formal seperti hukum acara pidana. Hukum acara pidana, ya itu contohnya. Yang ketujuh adalah hukum adat. Hukum adat yang dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Contohnya adalah hukum adat di Bali. Dengan itu kita paham penggolongan hukum-hukum yang ada di Indonesia, penerapan golongan hukum yang ada di Indonesia dan di lingkungan masyarakat. Terima kasih.